Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Lampos TV hadir di hadapan kita semua yang akan menjadikan berita aktual, lugas dan terpercaya. Bersama saya, Ulan Sukawi, berikut liputannya. Menyongsong hari ulang tahun Kabupaten Langkat ke-273 di tahun 2023, Harun selaku Ketua Forda UKM Kabupaten Langkat ikut serta dalam rapat menyusun beberapa kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Langkat tersebut. Berikut wawancara tim redaksi Elang Pos TV bersama Ketua Forda UKM Kabupaten Langkat. Pak Harun, sebagai Ketua Forda UKM Kabupaten Langkat, saya mendapatkan informasi keikutsertaan Bapak dalam mempersiapkan beberapa kegiatan dalam kemeriahan hari ulang tahun Langkat yang ke-273. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan kepada Bapak tentang apa tema dari ulang tahun Langkat pada tahun ini. Coba Bapak jelaskan. Kemarin sudah rapat yang ketiga. Rapat pertama dan kedua itu bersama dengan Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dengan Kadis Pariwisata di ruangan Kepala Dinas Pariwisata. Kemarin rapat panitia hari ulang tahun Kabupaten Langkat yang ke-273 di ruang Pola. Jadi dihadiri oleh seluruh kadis-kadis, dihadiri oleh camat-camat, dan ada beberapa penggiat-penggiat UMKM termasuk dari Paguyuban Seni Budaya Jawa, Perhimpunan Kesenian Melayu, juga dari Baladewa. Jadi kami ikut di dalam kepanitiaan HUT Langkat yang ke-273. Saya sebagai Ketua Forda UKM Kabupaten Langkat dilibatkan untuk sebagai koordinator mengerahkan pelaku-pelaku UMKM nantinya. Jadi tema hari jadi Kabupaten Langkat sekali ini agak berbeda. Ini sesuai dengan arahan Pak Bupati kemarin, yang mau diangkat adalah kemajuan UMKM. Jadi dengan mengerahkan 1000 UMKM, 1000 UMKM ini se-Kabupaten Langkat. Nah, temanya adalah pariwisata maju, UMKM bangkit, Langkat sejahtera. Gitu. Jadi sejahteranya Langkat ini diawali oleh kemajuan pariwisata. Nah, kalau sudah pariwisatanya maju, wisatanya maju, artinya UMKM itu kan sebagai pendukung untuk kemajuan pariwisata dengan berbagai macam produk-produk yang akan ditampilkan nanti pada saat HUT Langkat. Kemudian kita mengusung ulang tahun kali ini untuk kemajuan UMKM, terutama di bidang ekonomi kreatif. Jadi yang selama ini kan dilakukan pameran-pameran itu hanya sifatnya seremonial. Kemudian juga dalam kesempatan kali ini UMKM kita yang selama ini belum mempunyai legalitas nanti akan disediakan satu stand itu untuk pengurusan legalitas. Misalnya nomor induk berusaha. Bagi UMKM yang belum punya nomor induk berusaha, nanti langsung dibuatkan di situ, langsung selesai, langsung siap, dan biayanya gratis. Kemudian untuk produk makanan dan minuman olahan itu perlu adanya Dinkes, perlu adanya sertifikasi halal. Nah, nanti di situ juga ada yang membidangi, menampung para UMKM kita yang punya produk-produk makanan minuman olahan itu
untuk pembuatan PIRT Dinkes. Itu dari Dinas Kesehatan. Kemudian ada nanti pembuatan sertifikasi halal itu dari Kemenak, ya, BPJPH untuk pembuatan sertifikasi halalnya. Tapi mungkin kalau untuk PIRT Dinkes dan label halal itu nggak bisa selesai pada saat itu. Minimal mereka yang punya produk makanan olahan itu bisa mendaftarkan dulu, lalu nanti diproses sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Dinas Kesehatan dan aturan-aturan yang ada di PJPH. Itu. Kemudian juga ada pengurusan izin edar. Izin edar juga kan dari BPOM. Ada juga nanti dari HAKI juga untuk mendaftarkan hasil produk-produk mereka untuk mendapatkan hak paten produk, juga paten merek. Paten merek. Nah, ini kan prosesnya panjang. Paling tidak nanti bisa untuk di situ bisa mendapatkan pendaftarannya dulu. Jadi memang ulang tahun Langkat kali ini yang ke-273 mengusung UMKM kita supaya bangkit, supaya maju, supaya berkembang, supaya bisa mengembangkan usahanya lebih luas lagi dan mendapatkan omset yang tertinggi. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini UMKM kita sangat terpuruk, bahkan ada yang tidak bisa menjalankan usaha lagi, yang atau gulung tikar ya, karena COVID-19 ini. Jadi sangat baik sekali arahan Bapak Bupati Langkat untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Artinya UMKM ini harus bangkit dalam suasana seperti sekarang. Oke, setelah Bapak bicara UKM sekilas dan Bapak jabarkan secara garis besar, saya ingin bertanya lagi tentang bagaimana pula Bapak sebagai pengelola IKM, industri kerajinan menengah. Apa saja bentuk-bentuk daripada usaha IKM ini, seperti yang Bapak tekuni hari ini? Saya untuk mengembangkan usaha di usaha saya sendiri di sini. Galeri saya kan ada di Jalan M. Arif nomor 1A ini. Tapi saya dalam hal ini untuk meningkatkan perekonomian kawan-kawan sesama UMKM, saya mendesak Kadis Pariwisata supaya segera merealisasikan gedung promosi atau gedung galeri untuk pemasaran produk-produk UMKM yang di bawah naungan Dekranasda Kabupaten Langkat. Nah, insya Allah Kadis Pariwisata menyambut dan akan merealisasikan itu sebelum ulang tahun Kabupaten Langkat ini digelar pada tanggal 15, 16, 17 Januari 2023. Galeri Dekranasda akan dibuka terlebih dahulu. Di mana tuh letak galeri Dekranasda? Direncanakan untuk sementara waktu di Taman Amir Hamzah Jalan? Di belakang pendopo Jenderal Malaya. Iya. Jenderal Malaya. Nah, di situ ada taman yang digunakan untuk pagelaran seni. Kemudian ada gedung-gedung yang tidak terpakai di situ akan dimanfaatkan untuk gedung promosi di Dekranasda Kabupaten Langkat. Semoga dengan adanya galeri Dekranasda ini, UMKM kita nantinya di dalam mengembangkan usahanya bisa berpartisipasi meramaikan gedung Dekranasda itu. Dan nanti di situ akan ada event-event pagelaran seni budaya Jawa, Melayu, mungkin yang lain-lain, Karo, Banjar juga ada. Nanti akan digelar mungkin setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Balik lagi kita mengenai industri kerajinan menengah ini, Pak. Hari ini apa saja yang Bapak tekuni membuat hasil kerajinan itu di usaha Bapak? Seperti perabotan, contohnya tentang ban bekas. Apa aja yang Bapak ciptakan? Ya,
Untuk awal-awal dulu kan saya mau buat sofa dari ban bekas ini. Pada saat launching sofa ban bekas, modelnya biasa. Itu setiap hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Langkat itu saya luncurkan model-model yang terbaru. Contoh misalnya pada saat 2017 saya meluncurkan ya sofa ban bekas modelnya biasa yang bulat itu seperti donat. Kemudian berikutnya 2018 saya luncurkan lagi Kursi Raja yang pakai sandaran, bukan kursi raja, tapi dia sofa dari ban pakai sandaran. Kemudian lagi pada yang berikutnya saya luncurkan yang model kursi raja dari ban bekas. Nah ini nanti saya insya Allah akan meluncurkan produk baru lagi dari sofa ban bekas, yaitu model sofa kerang. Tapi sebelumnya saya ingin tahu lebih banyak lagi apa yang telah Bapak buat dari ban bekas itu, seperti cermin dan lain-lain. Coba Bapak jelaskan. Nah, sebenarnya ban bekas ini bisa diolah untuk produk-produk kreatif apa saja bisa. Dari mulai sofa, cermin, meja, dan lain-lain bisa dibuat. Jadi kalau untuk produk saya sendiri di Furnila ini ada mungkin sekitar 20 atau 30 item produk-produk saya, dari mulai hiasan dinding sampai dengan kotak serbaguna, lampion, bingkai, sampai dengan sofa. Tapi saya memproduksi sofa ini yang memang kalau dikategorikan sebagai furniture, bukanlah furniture yang besar-besar seperti lemari atau pokoknya yang besar-besar. Namun kalau ada yang minta juga seperti itu, tetap kita buatkan untuk mengisi galeri saya yang cuman 4x16 ini, ruko ini nggak bisa menampung produk-produk yang besar terlalu banyak. Jadi saya produksi barang-barang yang kecil-kecil. Artinya apa? Orang yang berkunjung ke tempat saya membeli produk-produk saya bisa ditaruhkan di bagasi mobil, bisa diangkat di bagasi mobil. Contoh seperti misalnya stool itu kan kursi mini ya, sofa mini ya. Stool itu bisa diangkut di bagasi mobil. Kemudian yang produk-produk sofa ban juga bisa dibawa ke bisa diangkut pakai mobil pribadi. Jadi kesimpulannya seperti apa yang saya lihat dipajangkan di toko Bapak inilah ya? Ya, inilah semua ini produk-produk saya. Dan ini idenya semua saya. Walaupun nanti kerjanya ada dibantu oleh beberapa orang karyawan. Ada sedikit juga di luar event pameran HUT Kabupaten Langkat ini, saya juga berharap bahwa Kota Stabat ini sebagai ibu kota Kabupaten Langkat, harusnya pemerintah Kabupaten Langkat ini lebih bisa berbenah, lebih bisa menjadikan Stabat ini sebagai ibu kota Kabupaten Langkat sebagaimana layaknya. Dan di sini juga kita melihat di dalam kota sendiri, infrastruktur kita, jalan ini, jalan MR, kemudian jalan perniagaan yang mengarah ke pasar tradisional berlubang. Nah, itu harusnya menjadi perhatian khusus buat pemerintah Kabupaten Langkat untuk membenahi. Kemudian juga ada pasar kaget. Pasar kaget itu mestinya harus direlokasi lagi, dicarikan tempat yang betul-betul strategis untuk pemasaran kuliner-kuliner, tidak di tengah kota seperti saat sekarang ini. Karena apa? Orang-orang yang mempunyai toko itu terhambat jualannya akibat ada tenda-tenda dari kuliner-kuliner yang berjualan di malam hari. Di situ kan jam 4, jam 5 sudah mulai pasang tenda. Jadi untuk meraih pembeli-pembeli yang dari Sawi Seberang, Batang Serangan, dari mana-mana itu, lebih nyaman dia berbelanja di Binjai, karena di Binjai ada Supermall,
bisa sekalian shopping. Jadi kenyamanan konsumen ini harus kita manjakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Langkat. Penataan kota ini lebih harus ditingkatkan lagi demi untuk kemajuan industri kreatif, kemajuan UMKM kita dalam berniaga. Oke, untuk sementara kita stop dulu di sini Pak, nanti kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pariwisata maju. Dari Langkat, Sofyan HSY, Elang Post TV melaporkan.